Jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini, yaitu tentang tugas 21 ada 8 koneksi antar materi modul 21, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Fasilitator saya adalah Bapak Islam MPDE. Pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Anda Kurniawanti dan saya sendiri PDP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dari Davera SPD MPD. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi adalah perjalanan untuk mengajar kehidupan serta usaha yang kompleks yang membutuhkan berbagai keterampilan canggih yang dikembangkan dari waktu ke waktu dengan latihan. Kesalahpahaman dan kebenaran tentang diferensiasi dalam tabel berikut yang diadaptasi dari tim Linson 2014 bisa kita lihat bersama perbandingan kesalahpahaman dan kebenaran tentang pembelajaran diferensiasi selama ini yang menjadi miskomunikasi di antara para guru. Oke, saya lanjut. Tomlinson dan Imbeo 2010 menggambarkan diferensiasi sebagai praktik kelas dengan penekanan yang seimbang pada masing-masing murid dan konten kursus. Mereka mengandaikan bahwa inti dari praktik diferensiasi kelas adalah modifikasi elemen terkait kurikulum seperti konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan minat dan profil pembelajaran murid. Nah, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Different Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Berikut penjabarannya. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Bisa kita lihat pada The Equalizer berikut. Dari bersifat mendasar menjadi bersifat transformatif, dari konkret menjadi abstrak, dari sederhana menjadi kompleks, dari terstruktur menjadi terbuka, dari ketergantungan menjadi mandiri, dan dari lambat menjadi cepat. Kemudian yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson tahun 2001 halaman 52 dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, seperti preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang kemudian preferensi terhadap kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Topik berikutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada 3 strategi yang diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu apa yang saja yang akan diajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat dan profil belajar murid. Dan yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari dan yang harus dipikirkan bagaimana kebutuhan murid terpenuhi. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu tagihan apa yang diharapkan pada murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru, seperti karangan, tulisan, hasil teks,
pertunjukan, prestasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di samping itu ada jenis-jenis asesmen yang harus kita lakukan atau diterapkan di kelas untuk murid. Yang pertama ada namanya pra-asesmen, yaitu proses asesmen di tahapan perencanaan pembelajaran, misalnya pretest, peta konsep, survei minat, atau bagan penting, di mana apa yang aku tahu, ingin tahu, dan telah belajar, diskusi dan kuis informal lainnya. Yang kedua ada asesmen formatif yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif ini dapat dilakukan dalam bentuk formal seperti daftar hadir, untuk melihat kemajuan murid, kemudian menjawab pertanyaan secara tertulis di alur pembelajaran, mengerjakan kuis, observasi, membuat catatan, dan lain-lain. Dan ada yang kedua secara informal, seperti mengamati, mendengarkan pendapat saat murid melakukan diskusi, meminta murid mengeksplorasi bagaimana pemahaman mereka tentang topik yang diajarkan dengan menggunakan cara-cara atau standar tertentu, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif, yaitu dilakukan di akhir sebuah siklus pembelajaran. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir pembahasan, di tengah semester, akhir periode, atau akhir semester, akhir tahun, dan umumnya diberikan nilai seperti tes objektif atau portofolio. Kemudian materi berikutnya lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi. Mengajar adalah usaha heuristik, bukan algoritma. Prinsip mengajar kita, tapi bukan dasar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan murid adalah lingkungan community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang anggotanya semua pelajar. Ciri-ciri komunitas belajar ini yang pertama, yang positif, saling menghargai, murid merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, tujuan guru untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Kemudian di lingkungan belajar ini juga ada beberapa kelas yang dikategorikan kelas itu sehat, seperti guru menghargai setiap anak sebagai individu, guru ingat untuk mengajar anak seutuhnya, guru terus mengembangkan keahlian, guru mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan, guru mengembangkan murid dengan gagasan, guru menawarkan harapan tinggi dan rumah tangga, guru membantu murid berkarya, guru berbagi pengajaran dengan murid, guru dengan jelas mengupayakan kemandirian murid, dan guru menggunakan emosi dan humor positif. Itulah kategori kelas yang sehat dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian kita masuk pada cara penerapan pembelajaran diferensiasi atau berdiferensiasi di kelas. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terlebih dahulu perhatikan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar ini harus menjadi dasar bagi praktek berdiferensiasi yang dilakukan di kelas. Kemudian, guru dapat melakukan strategi berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar, yaitu seperti dalam tabel. Bisa kita lihat di sini ada diferensiasi konten, ada strategi diferensiasi proses, dan ada strategi diferensiasi produk atau penilaian. Bisa kita lihat pada masing-masingnya perbedaan di antara strategi berikut. Kemudian, cara pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang optimal, yang pertama itu guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Bisa kita lihat pada tabel yang di samping. Di sana sudah terlihat strategi-strategi untuk melihat kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama bisa kita lihat di sini diferensiasi konten. Yang kita lakukan adalah
menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid secara benar agar pembelajaran diferensiasi konten terlaksana dengan sukses. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid, misalnya saat belajar tentang teks narasi, guru bisa menyediakan buku-buku sesuai dengan murid. Sementara diferensiasi konten juga dapat dilakukan dengan profil belajar murid. Misalnya, murid kita dapat mengakses materi yang akan kita ajar dengan baik. Misalnya, murid yang visual akan diberikan materi dalam bentuk gambar, murid auditoral akan diberi dalam bentuk audio, sedangkan murid kinestetik akan diberikan berupa gerakan-gerakan. Langkah yang berikutnya, diferensiasi proses. Dalam proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau mempelajari, memaknai pelajaran atau materi. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang lebih diselesaikan di sudut ingat, kemudian membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan yang terakhir mengembangkan kegiatan bervariasi. Nah, sedangkan di diferensiasi produk kita dapat melakukan yang pertama memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, kemudian memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, langkah yang keempat di sini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan komunitas belajar atau learning community yang anggotanya adalah pembelajar dan menciptakan kelas yang sehat. Kemudian yang kelima, memahami pentingnya proses asesmen atau penilaian. Ada 3 jenis asesmen yang akan dilakukan, yaitu pra-asesmen, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dan yang keenam, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Berikutnya di sini kaitan antara modul 21 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 11 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 12 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 13 visi guru penggerak, dan modul 14 budaya positif. Dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.